uh, Bung Sapriadi, beliau ini getol membicarakan terkait tentang poligami. Nah, ada Bung Denny Rahman, ini juga monogami. Oh iya. Dia juga getol sebenarnya berbicara tentang poligami, hanya sampai saat ini kemudian berbicara tentang poligami, beliau masih sologami gitu. Nah, untuk itu kami langsung saja seperti apa pendapat dari salah satu orang yang intent berbicara tentang poligami. Ya, langsung aja seperti apa sebenarnya poligami ini. Karena banyak perempuan-perempuan di luar sana sangat tidak senang sekali terkait tentang poligami, padahal secara agama malah menganjurkan gitu. Coba gimana dulu menurut pendapat Pak Sapriadi dulu nih. Pertama, ini adalah persoalan salah pandang ya. Rata-rata perempuan menganggap poligami itu adalah salah satu ciri-ciri laki-laki yang tidak setia. Padahal persoalan cinta dan mencintai itu adalah persoalan hati, di mana tidak bisa digabungkan dua orang yang kita cintai dan berada dalam satu ruang hati kita, nggak bisa. Jadi setiap tumbuh cinta akan berada di ruang hati kita yang khusus dan seterusnya. Jadi mereka itu berada di ruang masing-masing, sehingga tidak ada istilah kita bisa memadukan cinta atau seterusnya, karena dia memiliki tempat masing-masing. Kedua, memang poligami ini suatu ajaran yang sangat disesuaikan dengan fitrah laki-laki, karena tidak ada satupun laki-laki yang tidak ingin berpoligami, dan kalaupun ada, itu adalah ciri-ciri laki-laki yang sesungguhnya bohong. Bohong ya? Ya, bohong satu, kedua takut. Jadi dia lebih condong bohongnya atau takutnya, dan menyembunyikan fitrah kebenaran yang ada pada dirinya. Nah, sehingga kenapa kemudian setiap perintah menikah itu tidak pernah menggunakan kata tunggal di Al-Quran, itu penyesuaian dengan fitrah laki-laki. Nikahilah wanita-wanita yang kau cintai, nikahilah wanita itu 2, 3, 4, kalau tidak mampu berlaku adil cukup 1. Nah, ini yang sering orang salah paham dengan ayat ini, karena ketika ayat ini mengatakan nikahilah wanita itu 2, 3, 4, kalau tidak mampu berlaku adil cukup 1. Dia menjadikan kemampuan berlaku adil itu untuk sebagai syarat kita menikah lebih dari 1. Ini yang salah. Jadi sesungguhnya yang menjadi syarat itu adalah ketidakmampuan berlaku adil itu menjadi syarat kita untuk menikahi satu orang. Bukan kemampuan berlaku adil untuk menikahi setelah 1 menjadi 2, setelah 2 menjadi 3, bukan. Karena di akhir kalimatnya, jika kamu tidak mampu berlaku adil maka cukuplah 1. Artinya setelah kita coba menikahi 1 orang, kemudian kedua orang, ketiga orang, kemudian keempat orang, ternyata terbukti kita tidak mampu berlaku adil, maka memenuhi syaratlah kita untuk menikahi 1 orang, kembali ke 1. Nah, sekarang yang menjadi soal ini, yang menjadi soal saat ini di mana-mana bahwa perempuan ini sangat muak sekali terkait tentang poligami gitu. Malah sangat tidak menyukai sekali poligami. Nah, ini yang menjadi soal, dan padahal lelaki secara agama punya hak di sana. Cuman kalau menyebut poligami, rata-rata perempuan ini cukup menolak keras. Coba gimana menurut Kancil? Seperti apa coba? Kalau saya sih bukan semua ya, bukan semua. Ya, hanya sebagian, artinya sebagian dari perempuan dan sebagian dari laki juga. Karena apa? Di sisi itu juga perempuan juga ada yang menerima, ada yang tidak. Ya. Oh, ada yang menerima, ada yang tidak ini. Begitu Ya. di poligami. Nah, tergantung sebenarnya itu ya. Oh, nah sekarang kita lihat dari pengamat poligami Bung Denny Rahman. Ya, jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi perempuan-perempuan ini rata-rata menolak terkait tentang poligami. Nah, ini yang kemudian seperti apa trik-triknya kemudian kalau memang
Nanti kita kembali ke Pak Sapriadi terkait tentang trik bagaimana berpoligami walaupun dia belum berpoligami saat ini. Cuman kalau pengamat Mudir Rahman, bagaimana? Kenapa perempuan rata-rata menolak? Iya, kalau dari sisi saya sebenarnya ini terkait dengan kondisi sosial ya. Artinya praktik-praktik poligami yang saat ini ada justru bukan kemudian melahirkan ketertiban atau kualitas rumah tangga yang mumpuni atau rumah tangga yang berkualitas, karena ada beberapa latar belakang yang kemudian mempengaruhi poligami ini. Salah satunya memang itu adalah ajaran daripada agama Islam. Nah, persoalannya kemudian di fakta sosialnya yang masih belum bisa mentafsirkan praktik poligami ini dengan sehat. Maksudnya dengan sehat ini bisa aja kemudian praktik-praktik poligami ini pria atau laki-laki yang belum mapan misalnya, tapi melakukan poligami sehingga praktik-praktik itu seperti itu yang kemudian lebih banyak, sehingga justru praktik poligami ini menjadi cerminan bahwa praktik poligami yang terjadi itu tidak sehat, karena ada sebuah praktik poligami di mana laki-lakinya belum memenuhi syarat sebagaimana surat ayat yang membolehkan poligami itu. Artinya merusak tatanan sosial. Bukan merusak, Maksudnya? tetap dia praktiknya yang masih keliru. Sehingga Praktiknya masih keliru. menurut saya pribadi, ketika kemudian praktik poligami ini yang sehat, ya ketika laki-laki ini memiliki kemampuan untuk membangun dirinya, baik secara karakter maupun ekonomi, sehingga kemudian dia bisa melakukan atau mempraktikkan poligami itu dengan sehat. Nah, kalau sudah kemudian cuman di tataran praktik sosial lagi, pria-pria yang kemudian mapan secara ekonomi, terus mapan secara karakter misalnya, ini kan jarang yang kemudian juga berpikir tentang poligami. Karena satu sisi mereka juga lebih fokus untuk membangun kualitas keluarganya. Nah itu, sehingga pada sisi lapangan saat ini memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini juga menjadi persoalan sosial yang kemudian harus untuk dicarikan solusi. Tidak hanya pada tataran solusinya adalah poligami, maksudnya tidak hanya ke sana solusinya, tapi mungkin ke depan pria-pria yang kemudian berumah tangga ini harus lebih mengontrol kelahiran, ya, artinya mengontrol ikutlah program-program pemerintah yang mungkin 2-3 anak cukup lah gitu kan, sehingga bisa memangkas laju pertumbuhan penduduk, terlebih laju pertumbuhan penduduk di tingkatan perempuan gitu. Oke. Ini perlu hati. Jadi ini yang perlu sekarang yang perlu kita pahami. Sebenarnya seperti apa sih poligami ini, Pak Sapriadi? Apakah hanya orang mampu saja yang boleh berpoligami gitu? Sebenarnya seperti apa sih? Jadi tidak ada Sebenarnya persyaratan. Tidak ada. Ya. Orang berpoligami itu harus mampu secara materi, tidak ada. Dan batasan nominal kepemilikan materi itu berapa, itu tidak ada sama sekali. Bahkan menikah ini dijadikan sebagai solusi sebenarnya. Jadi seorang pemuda yang datang ke Rasulullah mengeluhkan kehidupannya yang miskin, pengangguran, malahan penyelesaian yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah menikah. Setelah dia menikah, kemudian dia tetap dalam kondisi seperti yang sebelumnya, dia disuruh menikah lagi sampai ketiga kali gitu. Nah, sehingga kalau mengenai persyaratan itu tidak ada persyaratan secara materi, tidak ada. Nah, dan memang persoalan poligami ini adalah yang paling besar tantangannya itu adalah cara pandang perempuan, mindsetnya ini yang tidak mendekati ke hal-hal yang bersifat syariah. Ya, secara hukum kan, sekarang kita berbicara secara hukum. Jika perempuan menolak terkait tentang poligami itu, ada sanksi tidak
dari agama gitu. Ada sanksi berdosa tidak perempuan itu kalau menolak tentang poligami ini, seperti apa namanya ini? Karena syarat poligami itu tidak kemudian harus ada izin dari seorang istri. Jadi sesungguhnya perempuan itu harus sadar bahwa dirinya itu bukan sebagai bagian dari syarat untuk sah atau tidaknya orang berpoligami. Nah, kalau dia menganggap dirinya adalah bagian dari syarat, inilah yang membuat mereka itu ego. Jadi sok berpuasa lah, melarang suaminya lah, karena mereka itu menganggap dirinya salah satu syarat. Padahal sesungguhnya tidak ada syarat izin istri itu untuk sah tidaknya seorang suami itu berpoligami. Nah, dan suami itu tidak ada satupun yang menuntut suami itu sebagai laki-laki setia. Karena memang laki-laki itu tidak ditakdirkan untuk setia, Bu. Tetapi dia itu ditakdirkan untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab. Jadi kalau mengukur kesetiaan itu dengan menikahi lebih satu perempuan, kemudian kita menganggap laki-laki itu tidak setia, itu salah. Karena kesetiaan itu hanya bisa diukur oleh orang itu sendiri. Bagaimana dia menempatkan seseorang perempuan atau istri-istrinya di hatinya, dia yang tahu. Dan tidak bisa diukur dari luar. Nah, sehingga ketika laki-laki itu sudah menjalankan kewajibannya sebagai lelaki bertanggung jawab, walaupun dia tidak sebagai laki-laki setia, dia sudah berjalan sesuai dengan petunjuk. Ya, tapi begini lagi, secara hukum ini kan bahwa orang yang berpoligami tanpa mengetahui oleh istri pertama, disetujui oleh istri pertama, malah ini akan menjadi masalah besar ini, Pak Flet. Oke, sekarang kita kembali ke Bung Dai Rahman. Seperti apa sih? Dulu, saya perjelas Ya. tadi. Kalau cara pandang kita seperti itu, sama artinya merendahkan Tuhan itu. Ya. Artinya ketika Tuhan sudah membolehkan laki-laki berpoligami, kemudian harus kembali meminta izin kepada sosok makhluk Ya. untuk melegalkan perintah Tuhan, sama artinya merendahkan Tuhan, kemudian lebih mengistimewakan seorang makhluk. Berarti Masa Tuhan memerintah yang maha kuasa kemudian harus mengoper izinnya lagi kepada seorang makhluk gitu loh. berarti maksud tidak negara telah merendahkan Tuhan itu. Ya seperti itu. Kalau Tuhan sudah membolehkan, ngapain lagi ada izin selain dari Tuhan? Tapi kan bagaimanapun juga segala sesuatu ini kita hidup ini selalu diatur. Nah, aturan ini sekarang seperti apa, Bung Di? Coba bagaimana dulu menurut Kang Ya, Flet? kalau saya pribadi melihat bahwa ada aspek keagamaan ya, ada aspek sosial. Nah, soal agama ini negara sudah memberikan fasilitas ya untuk kita bebas dalam menjalankan perintah agama kan. Itu udah konstitusi banget. Cuman kondisi sosial ini memang harus diatur. Dampak-dampak dari sebuah praktik yang menjadi bagian dari dunia sosial memang harus diatur. Misal kalau kita mau berpoligami di undang-undang perkawinan, di kompilasi hukum Islam itu juga diatur bahwa ketika laki-laki ingin berpoligami maka harus memohonkan izin ke pengadilan agama dengan dasar istrinya menyetujui kan, ada istilahnya persetujuan istri lah di sana. Nah, persoalan kemudian ini kan kita harus membedahnya dari dua sisi. Satu sisi agama yang kemudian oleh konstitusi mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya kan begitu. Nah, dalam konteks ini poligami dibolehkan oleh agama Islam. Namun di sisi praktiknya inilah yang harus diseimbangkan. Sehingga terjadilah antara praktik agama dengan kondisi sosial ini tidak terdapat gejala namun tertutup. Nah, apa pendapat Sida terkait tentang Pak Sapriyadi tadi? Katanya poligami dengan izin dengan istri ini melecehkan Tuhan, negara telah melecehkan Tuhan. Ya, sebenarnya hadirnya negara ini untuk bagaimana mengakomodir kebutuhan umatnya gitu sesuai dengan pemahaman agama masing-masing. Ya. Nah, ini Makanya yang perlu, itu yang saya bilang bahwa untuk membedah ini harus melihatnya pada dua sisi, dua aspek lah, satu aspek agama dan satu aspek sosial kan.
Nah, aspek sosial ini yang ingin diatur. Kalau aspek agamanya, negara sudah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang dipeluknya kan gitu. Nah, persoalan yang kemudian gejala-gejala yang timbul di masyarakat ini, di sosial inilah yang kemudian pemerintah masuk untuk mengatur supaya dia tertib. Nah, soal kemudian pandangannya Bung Kle terkait bahwa ini pelecehan justru pelecehan Tuhan gitu kan. Satu sisi kalau kita menggunakan alat bedah agama, tentu itu bagian dari itu gitu kan. Karena memang Tuhan telah memberikan kehalalan bagi laki-laki untuk berpoligami kan. Cuman negara tidak kemudian menghukum, ya kan? Negara tidak menghukum bagi mereka yang berpoligami kan. Artinya siapa yang berpoligami di sini negara tidak masuk memberikan sebuah diksi bahwa barang siapa yang melakukan pernikahan poligami maka dihukum. Tidak ada seperti itu. Nah, persoalannya ini hanya bentuk ketertiban administrasi yang tujuannya supaya praktik ini juga tertib. Maksudnya kenapa negara kemudian mengadministrasi soal poligami ini? Tujuannya supaya negara ini kan bertujuan supaya rakyatnya adil, makmur, dan sejahtera. Nah, maksudnya ke sana supaya praktik-praktik daripada poligami ini tidak berimbas kepada masyarakat yang memiliki gejala, sehingga ada pengaturan administrasinya yang bertujuan untuk penertiban yang melahirkan sisi-sisi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan itu. Oke, jadi ditahan dulu Bung Denny Rahman, Bang Sapriyadi. Jadi nanti ada di sesi selanjutnya. Jadi memang berbicara puas dan tidak puas para penonton. Jadi memang ini ada sesi-sesi selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu. Nanti tonton di sisi berikutnya terkait tentang poligami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tonton terus video ini agar channel kami tumbuh, berkembang, dan berbuah, agar kita bisa petik bersama.